guys, ketemu lagi. Akhirnya Hitori no Shita season 4 muncul juga setelah sekian lama diri ini menunggu kedatangannya. Yaudah deh, karena aku udah gak sabar banget pengen bawain ceritanya. Jadi langsung aja kita ke ceritanya, check it out. Di season 4 kali ini kita diperlihatkan Chulan bersama Hou-Hou sedang duduk di pesawat sambil menunggu makanan yang belum juga tiba. Sebelumnya, mereka dan 6 orang baru yang lagi magang dapat misi dari Joyeon dan Josan. Lalu Josan memberi Chulan sebuah handphone, yang dimana handphone tersebut ada grup yang berisi 6 orang yang magang tadi. Di sisi lain, pria yang bernama Xiao sedang menuju ke pertemuan mereka untuk misi dari Josan dan Joyeon. Josan dan Joyeon lalu menyuruh Chulan berangkat karena mereka telah mendapatkan lokasi seseorang yang bernama Chen Duo telah diidentifikasi. Lalu Josan memberikan tiket kepada mereka berdua. Setibanya di tempat tujuan, mereka ke tempat hotel dan menyewa kamar di sana. Saat menuju ke kamar, Chulan menerima voice dari Xiao. Ia berkata bahwa jika bukan karena misi ini, ia tidak ingin bertemu dengan mereka. Lalu Xiao memberitahu orang yang dicurigai sebagai temannya Cheng Duo yaitu Wan Liang Chai. Lalu ia berkata ia akan menyelesaikan misi ini sendirian. Tiba-tiba seseorang lagi muncul di grup. Ia bernama Kiwer dan bilang bahwa misi ini sangat mengasihkan sambil menuju tempat pertemuan mereka dengan skateboardnya. Lalu Xiao memberitahu bahwa ia mendapatkan kabar mengenai informasi Chen Duo dari informannya. Lalu saat Xiao menemuinya, informannya sudah terbunuh oleh Chen Duo. Sampai saat ini masih misterius. Tak lama, datang Kiwer menemui Xiao. Anjrit, sumpah, pas pertama lihat di poster kirain dia teh cewek, ternyata cowok. Lalu mereka pun mengobrol dan membahas Chen Duo bahwa Chen Duo meminjam HP dari bos Wan yang mempunyai restoran untuk menghubungi wanita yang bernama Mei Jifeng. Ia menceritakan dahulunya bos Wang punya pelanggan wanita tua, yaitu Mei Jinfeng tersebut. Mei Jinfeng sangat menyukai makanan dari bos Wang. Tak lama, Chen Duo memberi alamat Mei Jinfeng kepada bos Wang untuk menemuinya. Xiao pun mengetahui salinannya. Bukan hanya itu, ia juga mengetahui misi Chen Duo sebenarnya. Namun, entah mengapa, kertas salinan itu dilenyapkan seketika oleh Xiao. Tiba-tiba muncul banyak tikus, dan ia pun seketika memusnahkan tikus itu dengan sekali serangan. Lalu ia berkata kepada Kiwer, tidak usah mendekatinya dan menjauh darinya. Di grup, mereka bertukar pesan agar tidak berurusan dengan Master Parasit. Kiwer bilang mereka sangat licik dan sedang mengawasi kita. Di tempat lain, Chulan meminta pria bernama Lu Bei untuk memeriksa tempat Mei Jinpeng, yang adalah Quan Hing, yang juga veteran yang sudah bergabung selama 40 tahun di sana. Malamnya, kakek tua sedang membujuk Mei Jinpeng yang sedang marah. Entah karena apa, pokoknya ya gitulah lagi bucin. Aki-aki mama bucin. Tak lama, Mei Jinfeng menendang kakek tua tersebut. Namun kakek tersebut mencoba merayunya sambil menanyakan barang yang ia inginkan dari Mei Jinfeng. Tak lama, pandangannya teralihkan oleh gadis yang diam-diam mengintip mereka dari balik pohon. Kemudian gadis itu menemuinya dan menyuruh Mei Jinpeng ikut dengannya. Namun, Mei Jinfeng menolaknya, yang pada akhirnya ia mengeluarkan ki di dalam tubuhnya. Namun, kakek tua itu menyuruhnya diam, biar dia saja yang melawannya. Ia pun langsung menyerang. Namun, gadis itu tetap tenang dan menghindar. Gadis itu lalu mengeluarkan asap dari mulutnya dan muncullah seekor ular. Si kakek menyadari bahwa ia adalah Master Parasit. Gadis itu berkata ia tak ingin bertarung bersama mereka, dan ia juga bukan Master Parasit. Di tempat lain, Chulan, Hou-Hou, dan kedua temannya sedang menuju target mereka. Namun di perjalanan, kedua temannya, Xiao dan Kiwer, diserang oleh kedua orang yang misterius. Xiao pun menyerangnya dengan kekuatan tapak kuda. Tapak tangan, kayak Dewa Buddha.
Tiba-tiba muncul lagi gadis misterius dari belakang pohon. Mereka pun saling menyerang. Xiao berkata bahwa dia berbahaya. Lalu, Xiwer meminta biar dia saja yang melakukannya. Tak banyak basa-basi, mereka pun menyerangnya. Namun, Xiwer malah memeluknya. Dari situ, Xiwer tahu kelemahan gadis itu. Ternyata dia memakai artefak sihir pelindung tubuh. Mendengar itu, gadis itu langsung menyerang Xiwer. Tapi Xiwer bisa menghadang serangannya dan memukul tubuh gadis itu sampai terkapar. Dan ia pun membunuh gadis itu dengan apinya. Hou Hou yang melihat itu menyuruh Culan diam, tidak usah ikut-ikutan. Tak lama datang seorang pria tua yang bernama Lao Meng. Ia meminta mereka membiarkan Chen Duo hidup. Ternyata pria tua itu kenal dengan Chen Duo yang mengetahui pintu gerbang rahasia Raojiang yang beredar ratusan tahun. Di sana mereka belajar teknik Gu dan mengumpulkan 49 orang dan memberinya racun Gu. Mereka yang selamat dari racun itu akan hidup bersama Seni Gu. Tak banyak yang hidup dari 49 orang itu, hanya ada 8 orang yang kuat hidup, yang akan menjadi anak suci Gu. Ia pun memberitahu insiden Yao Xiajiao. Apa sih? Yao Xianjiao adalah target utama. Ia pun berkata, saat 5 tahun lalu, organisasi yang telah menghilang dan dibangkitkan lagi akhirnya dimusnahkan sebelum menjadi besar. Ia pun ikut berpartisipasi di sana. Saat itulah ia menyelamatkan Chen Duo dan mengenalinya. Kemudian ia bilang agar mereka membunuhnya. Saat dia sedang bicara tentang Chen Duo, ponsel Qiwer berbunyi. Ia mendapatkan pesan bahwa Chen Duo telah tertangkap hidup-hidup. Xiao yang sangat ingin memastikan gadis itu mati atau tidak. Akhirnya ia mematahkan leher gadis itu. Lalu mereka pun pergi. Di tempat lain, kakek tua yang bernama Xia Liuqing sudah terluka parah oleh gadis tersebut, dan gadis itu berhasil membawa Jin Feng pergi. Kemudian, mereka menemui Xia Liuqing. Ia memberitahu bahwa Jin Feng dibawa oleh gadis misterius yang sangat kuat. Ia meminta mereka membantu menyelamatkan Jin Feng. Tiba-tiba, ponsel Qiwer berbunyi dan mendapatkan pesan bahwa mereka pergi ke pabrik di tengah kota. Mereka pun akan membantu Xia Liuqing menyelamatkan Jin Feng, kemudian pergi meninggalkan Xia Liuqing dan bergegas ke sana. Culan dan Hou Hou pun pergi. Sesampainya di sana, mereka diserang oleh segerombolan serangga. Mereka pun mengeluarkan kekuatan untuk menyerang serangga tersebut. Namun, Hou Hou dari belakang sudah menyerangnya. Lao Meng mencoba menyerang serangga itu dengan kekuatannya. Qiwer lalu membakar tempat serangga itu. Mereka pun menemui Chen Duo di sana. Ternyata, gadis yang menyerang Xia Liuqing dan membawa Jin Feng adalah Chen Duo. Lao Meng berkata, "Apa kau tidak mengingat saya dan mengapa Chen Duo membunuh Liao Zhong?" Ia berkata, meskipun ia menyadari bahwa Liao Zhong peduli padanya dan bagaimana mengajarinya dengan hidup cara manusia normal, tapi Liao Zhong menghalangi jalannya yang ia inginkan dan menghakiminya. Lalu, Lao Meng berkata bahwa ini salah faham. Ia pun mengingat Lao Meng di masa lalunya dan bilang Lao Meng adalah inisiator dari kemalangannya. Dan ia berkata Lao Meng orang paling sial. Beres. Makasih buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, terus subscribe juga ya. Nyalain tombol lonceng notifikasinya juga. Ketemu lagi di part berikutnya. Bye-bye.